dan tema berhikmat dalam penderitaan. Dan setelah mempersiapkan, saya teringat bahwa mungkin ini cara Tuhan dalam menyapa kita dengan firman Tuhan di saat sekarang ini. Saya bilang ini tepat sekali karena kita sekarang diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang tidak mudah kita terima dengan berpulangnya orang tua kita di GKSP, yaitu Ketua Umum Sinode GKSP, sehingga tema ini paling tidak bisa menjawab kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup termasuk penderitaan bahkan kedukaan sekalipun. Dan juga terkait dengan itu, kita juga masih dalam suasana HUT GKSP ke-47 dan 98, itu termasuk pada Kalumpang, dan juga ada reformasi gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, 2 Timotius adalah surat Rasul Paulus kepada anak muda bernama Timotius. Dia adalah seorang anak dari Yahudi Mama yang bernama Eunike, dan tentu mungkin saya sudah pernah juga sampaikan dalam khotbah, neneknya bernama Lois, yang walaupun ayah seorang Yunani, namun Timotius ini melekat dalam kehidupan Yahudinya. Karena itu seorang Timotius yang dalam ukuran pelayanan sebagaimana tradisi orang Yahudi, bahwa umur 30 tahun barulah dikatakan orang dewasa, dan saat itu diperkirakan umur Timotius adalah 30 tahun. Karena itu surat ini identik dengan nasihat, atau dalam istilah lain penghiburan dan penguatan bagi Timotius, orang muda yang saat itu diperhadapkan dengan sebuah pelayanan dan harus memimpin sebuah gereja di Filipi, di Efesus. Nah, karena itu surat ini disampaikan karena pada saat itu Rasul Paulus juga sudah dalam penjara di Roma. Pada saat Kaisar Nero, seorang raja yang bengis, yang begitu kejam dan termasuk menangkap Paulus, memenjarakan di Roma. Kondisi keadaan di dalam kehidupan jemaat, terlebih kondisi yang dialami Timotius ini gampang-gampang susah. Karena ada 2 hal yang menjadi tantangan utama seorang Timotius dalam menghadapi jemaat, terlebih dalam membawa jemaat Tuhan, bahkan dalam memimpin gereja Tuhan. Yang pertama, bahwa ada tantangan dari dalam, di mana ada ajaran-ajaran sesat yang mulai mengoyakkan iman kekristenan atau kehidupan orang percaya. Dan juga tantangan dari luar, yaitu berbentuk penganiayaan kepada orang-orang pengikut Kristus, termasuk para murid yang saya katakan tadi, karena masih di bawah pemerintah oleh Kaisar Nero, seorang raja yang sangat kejam. Dan diperkirakan saudara bahwa surat ini dituliskan itu kurang lebih sekitar tahun 64 sampai 65 tahun sebelum Masehi. Nah, karena itu bagi Timotius orang muda, ini sebuah nasihat penguatan disampaikan seorang Rasul Paulus supaya orang muda ini bisa tidak tergoyahkan dalam menghadapi berbagai penderitaan yang dihadapi di tengah-tengah Tuhan saat itu. Karena itu dalam bacaan kita, kalau kita melihat dari ayat yang ke-10, itu sangat jelas sebuah penekanan disampaikan Rasul Paulus. Dikatakan firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, nasihatku, dan ketekudanku. Dalam artian saudara, bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa engkau telah sekian lamanya bersama-sama dengan aku, dan engkau tahu segala hal yang telah aku buat, baik dari keteladananku, kesabaranku, kasihku, bahkan sampai kepada imanku. Engkau tahu betul teguh iman yang kuhadapi,
pada saat saya pun mengalami namanya penganiayaan, bahkan termasuk pada saat saya kondisi dari dalam penjara. Itu penjara zaman dulu tidak sama dengan sekarang. Kalau penjara zaman dulu begitu kejam, ya, sehingga tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang ya masih bisa jalan-jalan, bisa main volley di dalam dan lain sebagainya, aktivitas bisa. Di penjara zaman dulu betul-betul tidak bisa berbuat apa. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melihat cara hidup seorang Rasul Paulus yang akan menjadi teladan bagi Timotius dan kita, saya juga mencoba mengenal kembali sejarah perjalanan reformasi gereja pada tahun 1517. Bahwa di mana pada saat itu Martin Luther dan kawan-kawan, termasuk Calvin dan Zwingli dan yang lain, juga mengalami sebuah penderitaan yang dahsyat dalam melawan ajaran gereja Katolik. Saya sudah sampaikan dalam ibadah HUT tanggal 31 beberapa malam yang lalu, bahwa mereka dihadapkan dengan sebuah kejahatan yang harus dilawan. Ajaran gereja Katolik yang diberi istilah indulgensi, penjualan sertifikat, penjualan surat, penghapusan dosa, pengakuan dosa, di mana ajaran ini menyimpang bahwa siapapun yang boleh memberi surat ini, dosa mereka bisa diampuni. Ini sejarah singkatnya, saya tidak menjelaskan sejarahnya. Karena itu seorang Martin Luther dan kawan-kawan menyerang ini dan mencoba mengembalikan ajaran yang sesungguhnya ke jalan ajaran Alkitab yang sesungguhnya pula. Karena itu tidak mudah dalam menghadapi, sehingga seorang Martin Luther dan kawan-kawan melakukan 95 dalil di gereja Wittenberg pada saat itu dalam melawan penilaian ini. Karena itu sama dengan Timotius, pada saat menerima surat ini kondisinya tidak baik-baik saja, diperhadapkan dengan berbagai penganiayaan, bahkan juga penyesat-penyesat yang datang menggerogoti kehidupan umat Tuhan saat itu. Tapi saudara, di saat sekarang ini tentu tidak akan sama penganiayaan dan sesat yang dihadapi, ajaran-ajaran sesat. Tapi di saat ini saudara, jangan salah bahwa ada juga ajaran-ajaran yang berkembang di saat ini. Bahkan di Kalumpang sudah disampaikan oleh pihak lain. Bahkan Pak Ketua Sinode almarhum juga menyampaikan kepada kita semua bahwa sekarang ini kan sudah banyak HP Android yang bisa kita mendownload itu Alkitab. Sudah dijelaskan bahwa jangan pernah download Alkitab itu yang tidak berlabel lain, LAI. Karena rupanya saudara sekarang berkembang ada Alkitab yang bukan terbitan lain, yang ada bahasa-bahasa dalamnya yang bisa menyesatkan. Termasuk saudara kata Allah itu digantikan dengan kata Yahweh. Itu ada Alkitab yang berkembang yang disampaikan Pak Ketua. Karena itu Pak Ketua menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa hendaknya kita jangan sembarang dalam mendownload Alkitab ataupun yang lainnya. Karena itu adalah sebuah ajaran. Karena itu saudara, seorang Timotius yang muda ini mencoba memahami apa maksud daripada Rasul Paulus dan yang menjelaskannya secara rinci di dalam ayat yang ke-16. Kalau kita melihat dalam ayat ke-16 ini sangat rinci, dan ini juga saya sudah sampaikan dalam HUT pada tanggal 31. Yang pertama dikatakan di sana saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saya mencoba menelusuri, menelisik apa arti mengajar sesungguhnya. Dikatakan memang bermanfaat untuk mengajar. Kata bermanfaat dalam bahasa asli bernama epolimos, yang artinya berguna bagi seseorang, yang akan menjadi pedoman hidup seseorang. Itu epolimos.
itu kata Epolimos menyatakan kegunaan atau manfaat dari tulisan kitab suci. Jadi dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius bahwa firman Tuhan, kitab suci ini sangat berguna karena akan mengajar kita dalam istilah didaskalia, atau dalam istilah lain ada didaskein dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba mengambil istilah didaskalia yang artinya pengajaran-ajaran, atau menyatakan bahwa Alkitab adalah sumber bahan pengajaran yang sesungguhnya. Karena itu Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa dalam menjalani masa mudamu, dalam memimpin sebuah jemaat dan gereja, engkau harus belajar dari kitab suci. Karena dari kitab suci inilah sangat bermanfaat bagi dirimu dan juga bagi jemaat yang kau gembalakan. Demikian kita saudara, bahwa setiap kita hendaknya terus rajin membaca Alkitab. Apalagi sekarang ini Alkitab nanti sudah 3 macam di tangan kita. Ada TB1 yang ini kita baca bersama, ada juga TB2 yang sudah dibagikan itu. Ini sekarang ada 2 utusan kita dari Buksen Mamuju, ada Penatua TD Tampake dan Syamas Brian Detiko yang menghadiri secara simbolis penyerahan Alkitab di Panandanan di Klasis Malimongan. Dan setelah kembalinya Alkitab itu akan dibagikan bersamaan dengan Alkitab bahasa Kelumpang dalam Perjanjian Baru. Jadi di tangan kita nantinya saudara ada 3 Alkitab. Jangan sampai 3 Alkitab ini hanya kita menaruhnya di rak buku. Apalagi tambah banyak Alkitab. Ya untung baik kalau ini 1 Alkitab juga dibaca. Tapi kalau bertambah saja mau kitab kita tidak baca. Sedangkan dikatakan ini sangat bermanfaat, berguna, mengajar, mendidik kita sehingga kita bisa mampu memberikan keteladanan termasuk menjalani sebuah pelayanan di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan lebih rinci, dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Jadi Alkitab firman Tuhan ini saudara bukan hanya mengajar kita, tapi juga dikatakan menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan dalam bahasa asli dikatakan pros elekmon, yang artinya menghukum, menegur, yaitu untuk menyangkal kesalahan dan menegur dosa kita. Jadi saya katakan waktu kemarin, kadangkala kalau ada pendeta atau pendeta atau siapapun yang berkhutbah, kadangkala kita tersinggung. Nah kita khutbahnya pendeta tersinggung ke saya. Pulang minggu depannya tidak muncul, tersinggung. Sadarkah kita saudara bahwa pada saat kita tersinggung, kita merasa bahwa firman Tuhan itu mengenal dalam diri kita, seharusnya menjadi bahan evaluasi, koreksi bagi diri kita. Nah kenapa firman Tuhan itu artinya bahwa firman itu berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan justru firman Tuhan didengar kita merasa kita pulang ke rumah, pindah gereja. Akhirnya repotlah kita. Karena itu saudara, menyatakan kesalahan adalah sebuah hal yang harus kita pahami bersama dalam istilah Yunani proselekton. Menegur dosa kita, menasihati kita. Karena itu tingkatan-tingkatan yang disampaikan seorang Rasul Paulus dikatakan mengajar lebih dahulu. Kenapa tidak kesalahan lebih dahulu? Karena ditakutkan Rasul Paulus adalah jangan sampai kalau dinyatakan kesalahan lebih dahulu tanpa belajar dari firman Tuhan, orang itu tersinggung. Maka dia diawali mengajar, mendidik supaya pada saat kita ditegur firman Tuhan, dinasihati firman Tuhan, kita bisa menyadari dalam hidup dan mau berubah dalam kehidupan ini. GKS sekarang sudah 47 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak mudah dilalui. Berbagai tantangan. Terlebih saudara saya jelaskan kemarin bahwa 98 tahun Injil masuk tanah Kalumpang. Dan ada satu lagi, mempertahankan Injil di tanah Kalumpang. Yang saya jelaskan bahwa mempertahankan Injil adalah sebuah pertahanan yang tentu tidak mudah. Pada saat itu DITI yang berusaha untuk menguasai Kalumpang Raya, Kalumpang ke atas, yang mencoba menghalangi Injil termasuk mengusir orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Dan di sana orang-orang tua leluhur kita berjuang mempertahankan
Dan tidak sedikit dari mereka yang mati secara sahih, orang bilang. Karena saudara, kita yang ada sekarang ini, marilah kita terus mengimani, mensyukuri perjalanan hidup kita bersama. Dalam menemukan bangkai sebuah persekutuan dan gereja Tuhan, dibutuhkan bersama-sama kebersamaan kita. Sebuah persekutuan gereja Tuhan tidak akan pernah bisa bertumbuh secara baik kalau masing-masing kita berjalan sendiri-sendiri. Dan saya yakini ini dipertahankan di tanah Pelumpang. Itu bukan karena sendiri-sendiri yang mempertahankan itu, tapi karena berkelompok, ada kerjasama yang baik, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, tidak saling menusuk antara satu dengan yang lain. Karena itu saudara, saya katakan alangkah menyedihkan di zaman sekarang ini. Ada begitu banyak anak-anak kita, bahkan kita, keluarga kita, bahkan yang saya katakan menyedihkan, orang tuanya dulu, kakek neneknya dulu berjuang di Kalumpang, mempertahankan Injil di tanah Kalumpang, mempertahankan supaya orang Kristen tetap ada di Kalumpang. Tapi nyatanya pergi di gereja lain. Padahal kakek neneknya dulu berjuang untuk GKSI. Tapi anak cucunya pergi ke gereja lain. Itu sangat menyedihkan. Yang seharusnya dilakukan generasi adalah bagaimana mengenang para tokoh kita, orang tua kita yang terus berjuang. Kita sekarang ada enak-enak, tapi nenek moyang kita, orang tua kita dulu sudah mati. Bayangkan itu. Karena itu, marilah kita terus menjalani persekutuan ini dengan baik. Yang selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Dalam bahasa aslinya dikatakan pros eponartosin, yang artinya perbaikan, koreksi, atau istilah lain restorasi. Jadi memperbaiki kelakuan adalah pada saat kita menyadari bahwa kita salah dalam melangkah, saudara, kita keluar dari rel yang telah ditetapkan firman Tuhan, maka saatnya bagi kita untuk memperbaikinya. Bayangkan saudara, kalau rel kereta api itu sudah ditahu bahwa itu rusak dan tidak diperbaiki, itu membahayakan. Karena itu langkah cepat yang dilakukan adalah harus memperbaiki rel kereta api sebelum kereta apinya lewat. Sama halnya dengan kehidupan manusia dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, saudara. Tentu walaupun kita terus menyadari kesalahan kita, tapi ingatlah kita juga masih hidup di tengah-tengah ini. Ada saat-saatnya kita salah, ada saat-saatnya kita jatuh dalam dosa. Itu wajar secara manusia. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Yesus itu adalah pada saat menyadari kesalahan itu, maka secara cepat memperbaikinya, sehingga kehidupan lebih baik dan lebih baik dalam menjalani hidup. Sebagaimana Rasul Paulus yang saya katakan tadi telah menyampaikan bahwa engkau sudah bersama-sama dengan aku mengikuti keteladan dan caraku, bahkan kesabaran. Ini juga hendak menjadi bagian Timotius, karena tidak mudah seorang muda dalam memimpin sebuah diri. Berbagai tantangan dihadapi. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan Timotius, maka demikianlah nasihat yang sama bagi kita. Di saat sekarang ini, kita juga diajarkan supaya kita menjalani kehidupan sambil membaca firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita sekalian. Sebagaimana dikatakan seorang tokoh bernama Erwin, dikatakan bahwa memulihkan ke posisi yang tegak atau keadaan yang benar. Jadi kehidupan yang salah, saudara, akan dipulihkan kembali. Tiang-tiang yang tadinya sudah mulai bengkok akan diluruskan kembali. Itulah kata Erwin. Bahkan kata Gutria dikatakan bahwa kitab suci selalu berisi dengan dorongan peringatan dalam segi etika. Jadi dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa di dalam juga ada peringatan-peringatan yang berisi tentang etika dalam menjalani hidup, koreksi yang mendidik, dan meluruskan kita kembali di jalan yang benar. Karena itu saudara, firman Tuhan ini yang kita boleh dengar, adalah kita terus aminkan dalam hidup kita, dan kita akan menjalani dalam hidup persekutuan bersama sehingga gereja Kristen Sulawesi Barat
semakin maju dan berkembang, terlebih bukan hanya soal orang-orang yang maju, tapi teristimewa iman kita bertumbuh secara baik. Sehingga dengan demikian penderitaan apapun yang kita alami, termasuk kedukaan yang kita hadapi saat ini, kita tidak lemah, tapi kita boleh kuat dan penuh dengan pengharapan bahwa Tuhan selalu ada menjadi penolong yang setia bagi hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, firman-Mu telah berfirman. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong, memungkinkan kami dalam melakukan firman di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara.